Eh, sudah pukul 14.05 ya, 14.05 WITA, waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu pembicara kita, Mas Sodik, owner dari Unik Merchandise di Jogja. Halo Mas Sodik, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Dinar dan teman-teman semuanya. Ya, oke. Jadi pembicaranya sudah datang. Nggak berlama-lama, kita buka aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Kali ini, siang hari ini, topik kita yaitu Google Ads untuk pebisnis UMKM ya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu belum terlalu mengenal Google Ads. Saya juga baru belajar, jadi kita di sini belajar bareng-bareng dengan ahlinya langsung ya, kayak gitu. Nantinya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar atau raise hand. Semisal pengen ngobrol langsung dengan Mas Odik. Ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dinar Yohananto, moderator untuk kelas siang hari ini, dan pembicara kita Mas Sodik. Beliau owner dari Unik Merchandise di Jogja ya Mas, atau ada cabangnya di luar Jogja juga? Ada di Jogja, Bekasi. Oh, banyak ya. Artinya dan Jakarta, tapi sedang pandemi. Oh iya. Kena pandemi Mas. Ya, oke. Sebelum ke pemaparan materinya, kita mendengarkan sambutan dulu dari founder My Business My Life, almarhum Bapak Anindyato Judo. Kita dengarkan secara bersama-sama. Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama dengan saya Anindyato Yudo. My Business My Life adalah salah satu program yang saya create dan kembangkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro dalam mengelola bisnisnya. My Business My Life sebelumnya merupakan program yang saya kembangkan saat mengelola rumah kreatif BUMN dan mendampingi pelaku bisnis sejak tahun 2017. Namun saat ini My Business My Life kami buat sebagai program bisnis kita di YouTube yang akan membahas tentang bisnis, produk, dan pasar. Bagaimana mengelola bisnis, produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, keuangan, administrasi, SDM atau personalia, legalitas, kontrak, perpajakan, hingga hak kekayaan intelektual. Di sini kita akan membahas bagaimana seharusnya mengelola bisnis dengan baik dan benar, hingga menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, internet, website, marketplace, media sosial dalam bisnis Anda, agar tujuan Anda dalam menjalankan bisnis dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian Anda. Selain itu juga pada program Bisnis Talk, saya akan ngobrol dengan para pelaku bisnis di Indonesia tentang bagaimana mereka memulai, mengelola, dan menumbuhkan bisnisnya, termasuk Anda. Tunggu saatnya ya. Jadi manfaatkan channel My Business My Life sebagai panduan, referensi, dan wawasan Anda dalam mengelola bisnis, produk, dan pasar Anda. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, dan share program My Business My Life ini, serta nyalakan tombol lonceng supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. So, ikuti terus My Business My Life mulai sekarang. Sampai jumpa dan selamat berjuang. Oke, sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu yang baru bergabung, untuk bertanya Bapak Ibu bisa chat langsung di kolom komentar atau raise hand, semisal Bapak Ibu pengen ngobrol, diskusi dengan Mas Sodik ya, seperti itu. Dan juga yang kedua, untuk acara My Business My Life itu nantinya kita upload di YouTube.
Jadi semisal Bapak Ibu ingin mengulang apa yang kita diskusikan di sini, Bapak Ibu bisa langsung ke channel YouTube kami, yaitu namanya My Business My Life, seperti itu. Di sana juga kita ada sesi berbincang-bincang dengan para pelaku UMKM. Jadi semisal Bapak Ibu pengen belajar jatuh bangunnya mereka seperti apa, jadi nanti tidak terjadi kesalahan yang sama kayak gitu. Jadi bisa dihindari sejak dini kayak gitu. Oke, langsung saja kita persilakan ke pemateri kita, yaitu Mas Odik dengan topik Google Ads untuk pebisnis UMKM. Silakan Mas Odik. Oh iya. Mohon maaf ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, Mas Dinar bisa share host, Mas ya? Iya, sudah Mas Odik. Oke, saya mau tanya dulu nih. Mungkin sesi kali ini nggak terlalu formal, Mas ya, santai aja gitu kan? Iya, betul. Memang kalau ada tanya jawab langsung ya. Mungkin tadi Mas Dinar bilang asing ya Google Ads ya, atau di sini ada nggak yang udah pakai Google Ads sebelumnya? Kalau ada bisa chat atau katakan sudah pakai, biar saya bisa tahu gitu. Sebagian besar belum, Mas. Sebagian besar belum ya? Iya. Oke, belum. Sebagian besar belum ya. Oke deh. Masjid apa kecilnya? Oke, langsung aja saya share coba ya. Oke, kalau rata-rata di sini bisnisnya apa, Bapak atau Ibu? Rata-rata di Bali, Mas ya? Iya, ini rata-rata di Bali, Mas, karena kan programnya RB Denpasar. Oh, gitu. begitu. Iya. Wah, saya sudah beberapa tahun nih tidak ke Bali nih. Oke, judul materi kali ini ya Google Ads untuk pebisnis UMKM ya. Perkenalkan saya Sodik, teman-teman bisa follow IG saya biar kita bisa lebih dekat. Bisa tanya juga nanti di situ karena di IG saya sering juga sharing saya tentang bisnis, tentang Google Ads juga gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, biasanya saya selalu apresiasi ya teman-teman yang mau belajar ya, karena terus belajar dan terus berjuang gitu ya. Tidak mudah memang untuk memulai bisnis, apalagi kita masih level masih UMKM ya. UMKM itu UMKM itu omset atau penjualan di bawah 4 miliar ya, 4,8 miliar setahun ya. Jadi kalau di sini masih ada yang per bulannya di bawah 400 juta, berarti kita masih UMKM gitu ya. Selamat datang di Work Life Trampoline gitu ya. Jadi zona UMKM adalah zona yang tidak mudah gitu ya. Jadi kita perlu kerja keras gitu ya. Kadang work life balance itu tidak balance ya, antara work antara life gitu ya. Maka kita harus bisa menyimbangkan dengan sebutannya adalah work life trampoline ya. Kita menyatu ya sama pekerjaan, sama hidup kita, kerja kita seneng, hidup juga nyaman ya, gitu-gitu ya. Oke. Mungkin kali ini saya akan kasih objektifnya gitu ya. Jadi kita masih dalam ranah mindset dan persiapan ya Google Ads ya. Yang pertama adalah harapannya setelah sesi ini kita bisa tahu nih bisnis teman-teman di sini itu sebenarnya udah tepat belum sih masuk untuk pakai channel Google Ads gitu ya. Karena channel pemasaran digital itu kan banyak banget ya Mas ya. Gitu ya. Ada di sosial media, Google dan lain-lain gitu ya. Sosial media aja ada Facebook, Instagram, macam-macam ya. Lalu yang kedua, tahu ya cara kerja Google Ads. Yang ketiga, sedikit tentang funneling digital marketing yang ada hubungannya sama Google Ads. Dan yang keempat, siap beriklan. Ya, siap budget untuk belajar karena ketika udah mau beriklan, kita akan pakai duit ya, kita akan beli gitu ya. Jadi
kalau ini apa namanya tidak dipersiapkan atau hanya coba-coba, biasanya banyak yang seperti itu Mas, coba-coba sehari berapa terus selesai gitu Mas. Padahal kalau mau masuk, saran saya adalah siapkan budget ya. Katakanlah contoh 1 juta, oke saya sudah ada 1 juta nih, saya mau coba untuk channel berbayar baik itu Facebook atau Google gitu kan. Baru nanti kita akan lihat ke depannya. Jadi budget itu akan total buat dieksplor gitu ya. Oke, masuk ke ini apa namanya Google Ads ya. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya mencari di Google gitu ya, lalu ada apa namanya hasil pencariannya, ada tulisannya ad di sini ya, itu artinya mereka menggunakan Google Ads ya. Mereka muncul di halaman pertama di urutan berapa nih, 1, 2, 3, biasanya itu ada 5 sampai 6 di page pertama ya. Ini Google Ads sebutannya search ads ya. Jadi kita cari di pencarian, muncul di Google Search-nya seperti ini. Nah, apa itu Google Ads ya? Google Ads itu channel untuk kita mendapatkan traffic ya, traffic lebih cepat ya, lebih cepat karena memang dengan menggunakan biaya gitu ya. Dan ini kita bisa tembak berdasarkan keyword yang pertama, yang kedua kita bisa tembak lokasinya ya. Kita mau fokus di Bali aja nih, orang-orang yang katakanlah cari bisnis kita, tapi muncul di Google, tapi khusus untuk orang-orang di Bali aja, nah, itu bisa. Yang ketiga bisa berdasarkan waktu. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini bisnisnya itu hanya dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang, ya udah kita fokus ke jam itu aja. Jadi jangan sampai siang sore orang-orang nyari bisnis kita juga dapat, terus kita sudah tutup kan bisnisnya kan, nah gitu kan. Nah itu jadi bisa keyword. Yang pertama keyword, kedua apa tadi? Lokasi, yang ketiga waktu ya. Nah tujuannya bisa awareness, website traffic, dapetin lead atau calon, bahkan sampai penjualan ya. Kalau bisnis kita full bisa dijual melalui website ya. Artinya pembayaran langsung semuanya ada di website. Oke, next ya. Nah, ini salah satu contoh Google Ads juga. Ini Google Display. Ini salah satu klien saya juga. Jadi di Google itu apa namanya banyak media-media yang bisa dijadikan iklan ya. Di media-media, contohnya seperti media-media berita gitu ya, atau website yang mereka pakai AdSense, nanti biasanya bisa masuk Google Display ini. Contohnya Google Display, lalu ada YouTube itu juga masuknya dari Google ya. Kalau kita mau pakai YouTube Ads, kita masuknya dari Google Ads. Terus yang keempat, yang keempat adalah map ya, Google Ads dengan map ya. Jadi ketika kita pencarian muncul map-nya sini ya, alamatnya. Nah, dari keempat jenis iklan tadi, mungkin Bapak atau Ibu atau teman-teman di sini sudah mulai membayangkan gitu ya. Kira-kira oke, bisnis saya ini masuk ke di mana nih gitu ya. Karena beda bisnis, ada yang lebih optimal, ada yang lebih efisien di mana gitu ya. Kalau kita efisiennya ada di map aja, ya udah kita fokusin di map aja gitu. Biar lebih efisien juga budget kita dan efektif. Oke. Nah, apakah bisnis saya tepat menggunakan Google Ads ya? Nah,
biasanya pada dasarnya semua mungkin bisa ya, ada yang Google, ada yang Facebook atau Instagram atau sosial media gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih efisien gitu ya. Kira-kira bisnis kita itu paling banyak itu bisa mendapatkan customer itu dari mana gitu. Ada yang dari sosial media, ada yang dari Google gitu. Nah, ini nanti kita bisa bedakan berdasarkan behavior konsumennya ya dalam memutuskan mencari atau membeli produk-produk kita. Nah, di sini saya kasih analoginya nih, dua gambar nih. Kalau Google itu ibaratnya pasar ya, ibaratnya pasar di sini. Artinya orang-orang yang menggunakan Google biasanya mereka sudah tahu tujuannya apa. Kita tujuannya ke pasar itu udah tahu kan mau beli apa. Kita contoh di sini pasar burung nih. Kita udah tahu juga pasarnya ada di mana gitu. Sehingga kita tinggal datang, tinggal lihat gitu ya. Mana nih masuk ke pasar, toko pertama sampai toko terakhir ya, itu ibaratnya page pertama, urutan pertama di Google sampai urutan terakhir, nah, gitu. Udah jelas lah orang sudah tahu tujuannya mau apa, dan biasanya mereka butuh saat ini juga. Kalau saat ini butuh atau lagi cari informasi, udah saya langsung ke pasar gitu. Lalu yang kedua sosial media. Di sosial media ini contohnya seperti ini, orang membagikan brosur ya. Orang-orang di sini itu belum ada kebutuhan saat ini ya, tapi tahu-tahu dikasih brosur gitu ya. Brosur ini contohnya sosial media, iklan sosial media. Bagaimana orang yang ngasih brosur ini atau kita itu bisa milih ya, kira-kira target siapa nih? Apakah targetnya adalah orang tua yang bawa anaknya, yang bawa anak sekolahan, kayak gitu ya, sehingga kita bisa milih ngasihnya ke siapa. Begitupun juga Facebook atau Instagram, cara iklannya seperti itu. Kita perlu target kan, targetnya siapa? Laki-laki, perempuan, kota mana, bagaimana karakternya, behavior bagaimana, pekerjaannya bagaimana, sehingga bisa lebih tertarget. Contoh seperti ini. Nah, dan ini bisa juga digabungkan gitu ya. Kalau katakanlah, kalau sekarang ini media-media seperti ini kita gunakan biasanya buat membangun trust, ya, membangun trust di online. Di Google juga ada, contohnya ada websitenya, ada Google My Business-nya. Oh, berarti terpercaya. Oh, di Facebook atau di Instagram aktif setiap beberapa hari juga posting juga, artinya terpercaya seperti itu. Nah, ntar tinggal kita lihat lagi bisnis Bapak Ibu, teman-teman di sini itu mana. Ya, bisa dipelajari perilaku konsumennya gimana, mendapatkan bisnis Bapak Ibu itu kebanyakan dari mana? Dari Google atau dari sosial media. Atau dari marketplace sebenarnya. Satu lagi ya. Marketplace itu seperti Google juga. Oke, nah di sini contohnya ya, di sini ada funnel audience ya. Jadi audience itu contohnya mesti gini. Orang-orang yang tertarik sama katakanlah burung gitu ya, karena tadi kita ngomongnya pasar burung ya. Nah, dari orang tersebut ya, itu ada yang 3% orang tuh yang siap pengen beli burung ya. Pasti ada aja, naik pasar pasti rame kan ya, pasti ada aja orang yang beli burung gitu kan. Nah, itu rata-rata tuh hanya 3% dari orang-orang yang membeli burung hari ini juga gitu ya. Lalu ada 17% orang-orang yang hanya sekedar mencari informasi, datang cuma lihat-lihat burung dulu, cuma lihat doang gitu kan. Lalu dari itu juga ada juga bawahnya lagi 20% orang-orang yang baru punya masalah gitu kan. Baru punya masalah, 20% masalahnya adalah misalkan kok sepi ya rumah ya, kok rumah kok hening banget gitu ya, kayaknya perlu ada hewan gitu kan yang ada suara-suara, tapi apa ya, burung atau apa gitu. Mereka masih problem aware ya. Ada orang-orang yang 60% nih paling besar nih no problem aware. Orang-orang yang belum punya masalah gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita mau jualan burung ke orang yang seperti ini ya kita kasih masalah gitu kan.
orang itu emang belum nyadar bahwa rumahnya itu sepi misalnya gitu kan, tapi kita kasih asik loh rumah, apa namanya, ada suara-suara sejuk, suara-suara seperti alam, itu healing juga, itu bisa reverse kita juga tiap pagi. Oh iya, dia baru ngeh, oh iya bener juga ya, baru dia mulai masuk ke masalah gitu ya. Jadi kalau dari 100% atau 100 orang itu hanya 20% kira-kira orang yang butuh saat ini atau nyari informasi. Nah, di sini biasanya pakainya Google ya. Orang-orang di sini, orang-orang yang butuh saat ini, mencari informasi saat ini, mereka googling gitu ya. Nah, di Google ini itu ada dua lagi ya. Ada yang organik gratisan gitu, ada yang Google Ads, ini yang berbayar. Nah, jadi teman-teman di sini bisa sesuaikan gitu ya. Kalau mau fokus di organik dulu ya pakai SEO gitu ya. GMB pakai SEO, bikin website pakai SEO gitu ya. Atau pengen lebih cepat ya, kalau udah ada budget pengen lebih cepat dapat traffic penjualan, masuk ke Google Ads seperti itu. Nah, sini cara kerjanya, contohnya cara kerja Google Ads itu ada dua tadi ya, Google Search sama Google Display ya. Kalau Google Search itu keyword is the key ya, keyword is the key. Keyword adalah kuncinya gitu ya. Jadi kalau keywordnya kita kurang tepat, ya orang yang nyari keyword yang nggak tepat itu akan masuk ke kita, dan sayang banget karena modelnya adalah pay per click Google Ads. Jadi iklan kita diklik, kita baru bayar. Jadi gimana caranya iklan kita itu diklik oleh orang-orang yang memang tepat mencari produk-produk kita. Keyword tepat mencari keywordnya itu keyword produk kita. Contoh gini, contohnya. Misalkan kita jualan, saya tuh misalnya jualan souvenir payung ya, souvenir payung promosi ya. Saya akan gimana caranya, saya akan tulis di keywordnya souvenir payung promosi gitu ya. Jangan sampai orang yang cari, ada orang juga yang nyari cara membuat payung promosi gitu ya. Kalau itu muncul iklan kita ketika orang cari keyword itu dan tuh diklik dan dia melihat website saya, percuma kan? Dia nggak akan beli karena tujuan dia adalah cara membuat payung promosi. Nah gitu. Jadi cara membuat itu kalau bisa nanti bisa kita negatifkan kalau di Google gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua Google Display Ads. Di sini itu biasanya saya pakai buat remarketing ya. Jadi orang-orang yang udah masuk ke website itu saya hantui terus, saya ikuti terus, sering ya. Teman-teman pernah nggak seperti itu? Jadi lagi nyari apa, lagi nyari jam tangan gitu kan, tahu-tahu kok ada lagi sih, kok iklan jam tangan kok ngejar. Kira-kira Mas Dinar pernah nggak Mas? Cari apa? Ya, gitu. pernah Mas. Apa Jadi gitu. kadang buka Tokopedia atau apa kayak gitu, terus buka aplikasi atau website itu kena itu retarget gitu. Retargeting ya. Iya, retargeting atau remarketing ya. Jadi seakan-akan Mas Dinar mungkin akan berpikir gitu kan, apakah ini takdirnya saya beli ya, kok ditampilin terus gitu Mas ya. Iya. Nah, itulah. Jadi dibangun terus sampai akhirnya kita manusia merasa oke, ini saat-saat tepat nih untuk beli ini. Atau biasa ditunggu Mas ya. Kalau besok masih kena iklannya lagi, berarti saya harus beli. Bener masih kena. Lihat ini dulu sih Mas, isi dompet dulu sih. Dapat dulu ya. Iya. Ya. Nah, ini kalau ada yang mau nanya bisa langsung tanya ya, nggak apa-apa ya. Di sini ada bisnis apa nih, kerajinan tas ya, ada kuliner, ada fashion, ada hand body nih. Ini Mbak Dian, Mas Lintang, Mas Agung ya, sama Mbak Ena ya.
ini sudah ada websitenya atau ketika nyari di Google apakah sudah keluar profil bisnisnya? Kalau sudah coba di chat ya, gitu ya, sambil saya lanjutkan ya. Oke, sekarang mindset dan persiapan nih, teman-teman sebelum memulai iklan ya, itu mulai aja dulu gitu ya. Google Ads itu ada untuk, jadi ada 2 versi Google Ads ya, untuk pemula sama untuk expert ya. Kalau untuk expert itu emang lebih detail, jadi cara ngiklannya kita bisa lebih spesifik dan data yang kita dapat itu bisa lebih detail untuk kita analisis ya. Tapi kalau untuk pemula itu ada juga Mas yang simple banget, mudah banget ya, smart campaign biasanya mereka nyebutnya. Itu kalau mau coba mudah banget, bisa dicoba gitu ya. Yang kedua tadi siapkan budget untuk 1 bulan ke depan ya. Siapkan misalnya 1 juta, 2 juta gitu. Oke, mau apa iklan nih ya. Terus yang ketiga ukur ya. Selalu ukur iklannya, keluar berapa dapat berapa per periode. Kalau nggak bisa per hari, per minggu atau per bulan. Oke, seminggu udah keluar 700.000 nih, katakanlah sehari 100.000 ya. Terus dapatnya apa nih? Tokonya semakin ramai nggak nih datangnya, atau dapat chatnya nih, leads nggak nih gitu. Kalau misalkan dapat nih, nutup nih, berarti teruskan, atau bisa apa di scale kalau memang menguntungkan. Kalau enggak, berarti harus kita stop dulu, kita cek lagi, kita perbaiki, ada nggak keywordnya yang belum tepat seperti itu. Terus iklan itu bukan kepastian meningkatkan penjualan ya. Sekali lagi, kadang orang banyak banget nih kalau udah mulai iklan itu udah ngeluarin duit itu pasti laku, enggak juga, banyak faktornya juga. Iklan itu hanya untuk mempercepat bisnis kita terlihat gitu ya. Endingnya adalah ketika orang ngeklik, gimana produk kita, gimana offer kita gitu, penawarannya gimana, coba itu perlu winning gitu ya, perlu lebih baik dibanding kompetitor ya. Terus landing page-nya atau website-nya gimana, relevan nggak nih isinya. Speed juga penting juga, kalau udah beriklan itu pastikan speed website itu cepat ya. Kalau lama, sayang, bayangin kita udah ngiklan, kita klik, lambat ya, maksudnya ya 5 detik, 6 detik itu udah lambat dan itu akan di skip, sayang banget. Oke, terakhir budget tergantung dari mau berapa kali iklan tampil. Nah, di Google ini budget itu tidak ada minimalnya ya. Kalau di Facebook kan minimal berapa Mas Dina? Pernah nggak Mas iklan? Di Facebook 15.000 kayaknya Mas. 15.000 per hari gitu ya. Kalau di Google itu bisa di bawah itu. Bisa 5.000 bisa. Coba. 1.000 pun bisa gitu kan. 1.000 sehari ya, tapi balik lagi ya. Apa namanya? Nanti kita lihat keywordnya harga berapa, bisa lihat itu. Kalau keywordnya harga 500 perak, kalau 1.000 ya 2 kali klik doang selesai. Jadi dalam sehari itu kalau pagi itu udah diklik 2 ya udah, siang sampai sore itu udah nggak ada iklan kita lagi muncul, gitu ya. Mas ini langsung aja Mas, udah pertanyaan Mas ya? Oh langsung pertanyaan? Ya udah ada yang nanya Mas. Oh sudah ada ya. Oh ya ini dari Pak Lintang. Tips untuk membuat keyword supaya langsung muncul saat pencarian Google. Gimana Mas Odik? Tips untuk buat keyword. Biasanya pakai tools ya Pak ya. Jadi Bapak bikin akun Google Ads dulu ya. Lalu di situ nanti Bapak bisa cari Google Keyword Planner di situ. Ya, Keyword Planner. Nah, di situ nanti saya kasih contoh nih. Contohnya ini. Ini. Nah, contoh di sini. Nah, ini adalah Google Keyword Planner nih. Jadi kalau kita masukkan keywordnya, contohnya restoran di Bali gitu kan. Nah, nanti kita bisa ngelihat orang-orang tuh nyarinya apa aja di sini. Restoran di Bali, ada. Jadi kita pasang keyword di Google Ads yang emang ada berdasarkan Google Keyword Planner ini. Kalau nggak ada ya nggak usah, karena nggak ada nyari gitu kan. Restoran di Bali itu di sini bisa kelihatan nih, average monthly search-nya ada berapa di sini.
pencarian dalam rata-rata sebulannya nih. Restoran di Bali itu 390 orang nyari dalam sebulan. Lumayan banyak. Lumayan. Lalu sini bisa ngelihat Bebek Bengil Ubud. Ini 1.300 orang. Ya, mungkin di sini wisatawan ya yang datang nyari Bebek Bengil Ubud, restoran di Bali. Restoran di Bali ini ya ini bahasa Indonesia, restorannya itu 1.000 orang yang nyari. Ya, nanti kita bisa keyword ini restoran di Bali untuk keywordnya. Jadi tips buat keywordnya di sini ya Pak ya, Google Keyword Planner, masukin produknya apa. Gitu ya Mas ya, udah menjawab belum Mas? Gimana Mas Adik? Udah menjawab kan ya? Pak Lintang, bagaimana Pak Lintang? Apakah sudah menjawab atau mau ditanggapi? Kira-kira kurang pas atau gimana? Oke, saya kira cukup ya. Nanti mungkin kalau misal mau ditanggapi, silakan ini aja ya Pak ya, resen atau chat lagi. Yang kedua ini ada dari Agung Putri. Mending bikin web apa cukup landing page aja ya Kak? Nah, ini tergantung dari produknya ya. Tergantung dari informasi yang mau disampaikan ya. Landing page itu biasanya hanya satu produk ya. Tapi kalau kita mau informasiin beberapa produk itu website ya. Dan biasanya website itu lebih kompleks. Ada testimoni, ada macam-macam dan biasanya juga itu tidak berurutan ya. Jadi kita bisa kemana-mana ada menunya di headernya gitu-gitu kan. Tapi kalau landing page itu urutan ya. Jadi landing page atau sales page itu didesain untuk orang melihat dari atas sampai ke bawah berurutan. Jadi kalau bisa nggak ada tombol-tombol seperti website gitu ya. Nggak ada, biasanya kan misalnya ada blog, ada kontak dan lain-lain enggak. Tapi kalau landing page itu berurutan dari atas sampai ke bawah. Atas kita jelasin attention-nya apa, interest-nya, desire-nya sampai action-nya sampai akhirnya beli sekarang juga gitu. Jadi tergantung. Tapi kalau membuat iklan ya itu landing page. Kalau promo bagusnya landing page, betul. Jadi langsung iklan juga langsung landing page. Kita ngiklan masuk landing page. Siap. Oke, nah ini kita lanjut Mas ya. Ya, lanjut Pak. Nah, ini contoh tadi ya, saya kasih contoh satu Google Ads untuk kuliner ya. Ya, bisa kita cari restoran di Bali lalu muncul seperti ini gitu kan. Nah, ini yang iklan ini itu dari Google Ads ya. Yang kedua itu ada map di sini. Ini Google My Business ini. Ini juga masuk juga nih. Nah, di ini pun juga bisa diiklankan ya. Kalau kita mau bersaing biasanya ini ada Uns Restoran, ada Jendela Bali, ada Bali Udang. Kalau kita mau ngalahin mereka ya berbayar biar kita bisa langsung nomor 1. Ya. Karena urutan di sini itu ya keyword sama biasanya dari reviewnya ya. Reviewnya itu mengandung keyword itu bisa mempengaruhi urutan juga di sini. Oke, nah ini tadi keywordnya ternyata restoran Bali itu ada 390. Nah ini bisa jadi pertimbangan juga ya. Kira-kira produk saya itu bisa nggak sih diiklanin? Coba dicek dulu keywordnya, keyword planner-nya. Produknya apa nih? Contohnya misalkan kerajinan gitu kan, kerajinan tas. Kira-kira kerajinan tasnya itu lebih detailnya gimana, model seperti apa, atau orang itu ada nggak nyari kerajinan tas di Google, bisa kita cari di keyword planner seperti itu. Wah, ini kita sudah di akhir nih Mas.
Oh iya ya. Langsung aja nih kita tanya jawab aja atau mau saya demoin gitu, misalkan dari peserta di sini bisnisnya apa, coba saya carikan keywordnya. Ada yang mau jadi ini, yang produknya mau didemoin sama Mas Sodik. Nah ini dari Etnikiu Tasgoni. Tasgoni. Mbak Dian, Instagram apa Mbak? Instagram Tasgoninya ini. Ada nggak? Biasanya orang nyari Iya, Instagram Mas. Instagramnya apa namanya? Ethnic.official. Etniknya tulisannya bisa diketik Mbak. Itu di tartar. Etnikiu. ETHNI. Official. Oke. Mas, ini saya masuk sini kelihatan ya Mas ya? Kelihatan Mas. Kelihatan ya? Iya. Etnik official. Oke. Mana Tasgoninya Mbak? Tasgoni ini ya? Ini kah Mbak? Halo Mbak Dian. Iya. Mana Mas? Kok nggak kelihatan di ininya? Ya, itu. Ya, benar. Ini Tasgoni ya Mbak ya? Coba Iya, cari tas ya. dari Goni. Tasgoni coba. Nah, di sini keyword planner Tasgoni. Ada nggak sih orang nyari Tasgoni di Google itu ya? Tasgoni Indonesia, oke. Itu nyarinya di Google Trend atau di Google itu tadi Mas? Apa Mas? Ini Planner. Google Keyword Planner Mbak. Iya. Oh, Google Keyword. Oh, bukan di Google Trend ya? Bukan di Google Trend. Kalau Google Trend beda lagi. Itu kita. Kalau ini kita bisa lebih detail nih. Orang yang nyari keyword Tasgoni itu di Indonesia itu dalam sebulan, rata-rata sebulan ada berapa? Ini ada 80 Mbak. Mbak, lumayan nih Mbak. Berarti ada nih. Ada kemungkinan ketika orang nyari segini, keluar bisnisnya Mbak di Google, kan potensinya lebih tuh Mbak. Masuk Oke. Ini sekalian saya apa namanya praktek. Tasgoni custom, nah, ini 170. Oke, berarti keywordnya itu bisa dipakai judul ya Mas, atau kalau di web untuk di artikelnya itu dimasukkan di dalam artikel berarti? Iya betul, itu yang organik ya Mbak ya. Kalau buat SEO ya. Ya, kalau ngiklan kan berbayar. Masih belum berani ngiklan di Google. Nah di sini kita bisa lihat nih Mbak, Tasgoni itu berapa sih harga keywordnya? Ini paling rendah itu 900 perak Mbak. Di sini nih 900 perak, paling tinggi itu 2.700. Artinya cuma segini kan Mbak? Cuma 3.000 deh, 3.000. Jadi kalau itu sekali klik ya Mas ya? Sekali klik, betul. Sekali klik 3.000 hilang. Bayar gitu kan. Jadi kalau budgetnya sehari 30.000 lumayan tuh. Dapat 10 orang kan yang webnya Mbak gitu Mbak. Lebih cepat. Kalau SEO kan
eh, perlu waktu gitu ya. Tapi Iya, kalau betul. itu udah masuk ke page 1 nggak apa-apa. Kalau mau lebih cepat diiklankan seperti ini. Itu ada lagi selain tas Goni. Banyak nih Mas. Fashion update, BW, Glow. Mau yang mana dulu? Dari atas saja ya Mas ini ya, Mbak Nana ini. Ada yang angkat tangan nih, Arunia Bali. Oh iya. Ya. Bagaimana? Selamat sore Mas. Saya gini, apa namanya, di Google bisnisnya itu ada namanya apa, produsen Black Garlic Bali. Bisa dibantu nggak? Sudah tepat nggak itu gininya? Apa namanya, keywordnya saya pakai itu. Tolong dibantu. Produsen Black Garlic Bali. Garlic Bali. Betul. Produsen Black Garlic Bali. Oh, berarti Bali buat saya. Black Garlic. Nah di sini produsen Black Garlic ya itu tidak terdetek nih caranya, berarti sedikit Mbak. Berarti halo. Iya, halo. Kalau Black Garlic banyak Mbak, tapi kalau produsen Black Garlic jadi satu, ini tidak terdeteksi. Strip seperti ini artinya pencarian sedikit. Oh, jadi sebaiknya gimana? Saya sebaiknya nggak ganti apa jualannya Black Garlic ya? Ya. Betul. Nah, coba di sini kita bisa lihat nih, kalau Black Garlic itu apa sih keyword yang biasanya? Bawang hitam. Penjual bawang hitam. Nah, ini bisa nih Bu, penjual. Ibu sudah pakai Google Ads? Belum pernah saya pakai Google Ads-nya ya, belum. Tapi kalau customer yang saya tanya itu, Mas, mereka biasanya saya tanya itu dapat informasi nomor teleponnya saya dari mana? Katanya mereka lihat di internet, di Google. Oh, di Google berarti. Iya. Coba. Inikah Ibu? Oh, ini ya. Karena Di bawah. Nah, ini di GMB nih. Ibu udah masuk Google My Business-nya nih. Nah, iya. Ini bagus banget ini. Kalau keywordnya produsen Black Garlic, Ibu udah menang ya. Jadi kalau orang hanya nyari keyword seperti ini, Ibu udah menang nih di Google. Kalau seperti itu gimana Mas? Sebaiknya ditetapin apa bagaimana? Selama ini belum ada persaingan keyword yang sama, jadi masih menang Ibu. Jadi kalau mau nggak pakai ads juga nggak apa-apa, masih aman. Tapi kalau nanti persaingannya katakanlah saya gitu kan, saya juga jualan Black Garlic juga, ya saya iklanin biar saya muncul lebih dulu, lebih awal. Biar saya yang muncul. Nah, bisa kalau udah ada seperti itu, udah ada iklan-iklan seperti itu, kompetisi jadinya Bu. Ya, nanti main bidding gitu Bu. Jadi di Google Ads itu cara untuk page pertama itu kita bersaing secara harga. Ya, kalau misalkan tadi harganya 1.000 gitu kan, kalau kita bisa ngasih harga lebih dari itu ya kita akan ditampilkan lebih dulu. Seperti itu. Tapi untuk saat ini itu belum ada persaingannya Ibu. Lebih aman.
Oke, terus tempo hari saya sempat lihat di apa namanya di Google My Business-nya, di Google My Business-nya saya itu saya ada dapat voucher 400.000 untuk ads gitu. Cuman saya nggak, karena saya nggak bisa, belum bisa pakainya itu. Kalau seperti itu kita pakai, memang itu vouchernya itu kita dapat gratis apa bagaimana Mas ya? Itu voucher, kalau di Google Ads itu voucher ketika kita sudah pakai dulu. Jadi contohnya misalkan dapat voucher 400.000 ketika Anda menggunakan 300.000 atau 400.000 gitu Ibu. Jadi Ibu pakai dulu, Ibu bayar dulu apa namanya ads-nya. Nanti setelah apa batas tertentu gitu kan, biasanya itu sekitar 200 ribuan ya. Jadi kalau udah 200 ribu itu baru dapat vouchernya, baru bisa Ibu pakai gratis 400 ribunya. Oh, Jadi bukan langsung di awal atau voucher kita pakai ya, enggak ya. Tapi kita keluarin dulu, iklan dulu senilai berapa minimalnya dari Google, biasanya 215.000 kalau nggak salah. Udah habis segitu baru ntar dapat deposit 400.000 dari voucher itu, Bu. Oke. Iya. Ibu, ini ditambah ulasannya, Ibu. Ini kan baru satu kan? Oh, iya. Nah, ini ditambah ulasan-ulasannya, bisa minta kerabat, saudara, teman-teman, dan ulasannya kalau bisa ada keywordnya ya, black garlic, bawang hitamnya enak atau apa, itu ntar bisa tambah kuat. Oke, ya, baik Mas, makasih informasi. Sama Ibu. Yang lain ada lagi? Ini tadi ada yang komen nih di bawahnya etnik yang tadi itu Mas, ada BWI Glow, mungkin bisa didemokan juga Mas atau gimana? BWI Glow itu apa ya? Silakan Mbak Nana, bisa ditanggapi. BWI Glow. BWI Glow itu produknya apa? Ini brand atau produk nih? Kalau di Google saya ketik BWI Glow itu cuma sedikit ini pencariannya, cuma 10 orang nih pencarian sebulan. Kalau sedikit ini artinya Body lotion. BWI Glow body lotion care. Nah, jadi gini, kita bisa ngecek juga gitu ya. Kalau di sini itu pencarian sedikit berarti belum tepat untuk pakai Google Ads. Berarti nggak ada orang kan? Maksudnya orang butuh tidak nyari di Google kan produk kita kan. Gitu. BWI Glow body lotion care. Karena baru launching Januari. Oh iya. Kalau nyari nama brandnya mungkin nggak ada ya, tapi apa body lotion pasti banyak. Body lotion yang seperti apa misalnya gitu. Apa nih kelebihannya apa BWI Glow-nya ini? Inikah official BWI Glow? Mbak Nana? Betul. Oh, betul. Whitening ya, whitening lotion. Lotion pemutih gitu ya. Lotion pemutih. Whitening lotion. Itu banyak banget. Nah, ini lotion pemutih, whitening lotion itu ada pencariannya 5.480. Banyak banget. Nah, ini Mbak Nana, ini ada Mbak Nana. Hand body pemutih ya. Ini
Coba nih, 5.400 orang per bulan yang nyari. Berarti banyak banget kan. Sehari bisa berapa nih kalau dibagi 30? Harga terendahnya 576 sampai 2.200. Ada lagi yang bertanya? Mana ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya yang bertanya ini. Oke. Tanya Mas. Aduh, belum ada pesaing. Ada, pasti ada kalau lotion pemutih. Ini shortel ya, jadi lotion pemutihnya. Oh, Mas, kalau yang Google Display ya, Mas ya, itu di aplikasi itu termasuk Google Display? Di aplikasi Google Display, Mas. Oh iya. Oh. Kayak di game gitu, Mas ya. Di game atau di aplikasi yang versi HP gitu ya. Yang gratisan kan biasanya muncul dulu tuh, antar keluar dulu gitu, Mas ya. Iya. Itu Google Display. Google Display. Iya. Luas banget berarti ya, Mas ya? Luas banget, betul. Penggunaannya bisa seperti Facebook juga, Mas. Ada interest juga, targetingnya juga. Tapi menurut saya Google Ads itu kalau mau targeting display itu lebih tepat emang di Facebook, Mas, atau di Instagram. Biasanya saya menggunakan Google Display cuma untuk remarketing aja, Mas. Oh, gitu. Orang-orang yang udah masuk ke web nanti audiensnya itu kita rekam di Google, baru kita bikin iklan, targetingnya adalah audiens itu, Mas. Oh, iya, iya. Berarti benar-benar mirip Facebook ya, Mas ya? Bisa, betul. Ya. Oh. Ini ada dari Agung Putri, kalau belum punya web, bisa Google Ads, Mas? Bisa, ya, landing page-nya bisa ke Instagram, bisa ke Marketplace, juga bisa. Cuma memang kita jadi nggak dapat data, ya. Kalau ke web itu kita dapat data audiensnya, ya nanti bisa kita remarketing bisa atau kita ukur ya. Tapi kalau selain web kita nggak dapat data. Kalau Instagram kita nggak tahu berapa sih. Oh, kadang gini kan, kadang iklan kita diklik 10 orang, belum tentu 10-10-nya masuk ke web. Tapi kalau pakai web kita bisa cek iklan diklik 10, yang masuk web berapa. Oh, cuma 5, berarti 5-nya itu belum masuk, mereka udah keluar. Itu caranya gimana, Mas? Mau diajarin? Waduh, kayaknya kalau dari awal diajarin butuh waktu lagi ya. Ini berhubung waktunya mau habis, kayaknya pertanyaan yang simpel-simpel aja, Bu. Ini maksudnya diajarin cara gimana nih? Google Ads gitu ya. Itu bisa mulai langsung ya, Ibu atau Bapak coba masuk ke Google Ads, bikin akun, terus coba langsung praktek sendiri. Itu ada fitur pemulanya yang mudah banget, ya, mudah banget. Asal kita tadi ya kuncinya ada di keywordnya. Keywordnya udah tahu mau pakai keyword apa. Dan di fitur pemula itu tinggal kita masukin aja keywordnya, produknya. Nanti mereka bisa ngasih suggestion juga kok di situ. Ya gitu ya, Mbak Dian ya, gambaran umumnya seperti itu. Mungkin nanti bisa dibuatkan sesi lebih lanjut ya, Mas, yang lebih detail kayak gitu ya. Sesi kedua gitu ya. Iya, jadi kan ya sedikit demi sedikit gitu. Nanti kalau langsung semuanya malah overload. Nah, jadi di sesi kali ini memang apa namanya, kita tahu dulu kira-kira bisnis kita itu siap nggak nih, cocok nggak nih di Google. Kalau misalnya sudah cocok, sudah tahu caranya seperti itu, dimulai dulu ya. Coba dulu Bapak Ibu bisa masuk ke Google Ads, bikin akunnya, mulai di situ, deposit,
cobain dulu di situ. Itu ada fitur pemula yang mudah banget, Smart Campaign, dan rasakan gitu loh. Lihat kira ada nggak dampaknya di situ. Ntar kalau misalkan udah cocok, nanti banyak kok e-course Google Ads di online, atau banyak juga workshop juga. Kalau kita mau ada sharing sesi juga, sesi khusus juga, ntar kita bisa juga ya Mas ya, 2 jam gitu Mas ya. Kalau 2 jam ya dibagi 2 lah Mas, 1 jam 1 gitu jam. Ya. Iya. Karena emang sesinya kelas hariannya cuma 1 jam. Oh gitu ya. Iya. Oke, siap. Oke. Itu dulu ya sesi dari saya, Mas Dinar. Saya kembalikan ke Mas Dinar. Iya. Oke. Sore Mas, maaf mau tanya lagi boleh? Ya boleh Bu, yang singkat-singkat aja ya Bu. Yang singkat saya tanya, ini kalau kita mau coba pergunakan ads, Google Ads itu kita harus harus download aplikasi Google Ads-nya dulu, baru kita buat kampanye gitu berarti ya Pak ya Mas ya? Tidak perlu download aplikasi Bu, Ibu langsung bisa masuk aja. Tapi saran saya di laptop ya, atau di komputer ya, jangan dari HP. Gitu. Karena biar fiturnya sempurna di situ. Kalau di HP. Berarti tidak perlu download aplikasinya gitu ya? Berarti langsung gitu ya? Iya, tidak perlu. Kalau di aplikasi HP itu bisa cuma buat monitor aja itu. Kalau bisa di desktop atau di laptop. Komputer. Ya, baik Mas. Gitu Bu Lintang. Oke, terima kasih Mas. Ya, oke. Waktunya sudah habis, ini terpaksa diakhiri ya, pembahasannya masih seru, masih menarik. Mas Sodik juga kayaknya pengen lebih lama lagi sharingnya, tapi karena waktunya sudah habis, jadi kita tutup ya. Nanti bisa dilanjut di sesi berikutnya, mungkin pembahasan yang lebih detail ya, benar-benar diajarin dari awal mungkin. Nanti gimana sesi selanjutnya, tunggu aja infonya, nanti diinfokan lagi kayak gitu. Dari Mas Sodik ada kata penutup mungkin? Kata penutup, apa ya? Mulai dulu ya. Jadi kalau tadi sudah tahu potensinya gitu ya. Jadi Google Ads tadi bisa dari search, bisa dari map ya. Google Map itu juga bisa. Mulai dulu ya. Coba dulu budgetin gitu ya. Kalau mau nyoba, karena kalau nggak dimulai, kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu kan. Jadi dulu itu saya juga awal mulai dulu gitu. Saya mulai dari 10.000 sehari, 50.000 sampai akhirnya 1 juta sehari gitu kan. Baru tuh mulai kerasa, oh iya kan dampaknya ada kok. Jadi iklan itu keluar berapa dapat berapa gitu ya. Jadi bukan budget besar itu, kalau itu menghasilkan enggak masalah gitu ya. Jadi iklan itu bukan seberapa hemat iklan itu ya, kecilan budget enggak. Tapi kalau iklan itu masuk, tergantung produknya ya, dengan budget 100.000 itu closing 1 itu udah ada untungnya, berarti masuk kan? Berarti kita bisa pakai. Seperti itu Mas. Oke, siap. Mantap sekali ya. Mungkin ditunggu lagi infonya buat teman-teman. Mungkin kalau ada sesi selanjutnya kan benar-benar bisa dimanfaatkan gitu, karena menarik sekali ini ya ternyata Google Ads. Oke, sekian, terima kasih lagi untuk teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti sharing session pada sore hari ini. Saya Dinar Yuwananto selaku moderator dan pembicara Mas Sodik mengucapkan terima kasih lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.